Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebetan kaula amul jaki, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Karomah, malar moga sedejah si hadir Kak Dinto oleh karomana para solihin, oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi, oleh karomana ilmu, oleh karomana Al-Quran, oleh karomana orang sepuh jadi orang si selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Sebetan kula muljaki Kiai Maulani Ahmad Suwardi bencukan Lora Mahdum Milfi, malar moga beliau berdua diberikan kesehatan ben Allah, umur sebarokah, anak poto se soleh soleha, amin Allahumma. Ngaji sekecek lagi, coba panitia minta aing butol telokan beda naik kan ke benyak nih, aku ngajar 5 menit nih. Udah umpan serung ke bik sepatu lagi air tak bik sepatu nasir meler kak gitu. Nah cukup kemandir ki mun banyak gelur ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekejap lagi. Bon, bareng lagi. Abdina acara ma'a sekejap tolong bareng lagi. Apa ese ceramah abdina Kak Dinto catet kaingain catet dengan abina apa sih ceramah catet apa sih ceramah kaingain deki sebelum totop ceramah abdina apa sih ceramah Kak Dinto tanya akina boleh gembian mek beda olena ngaji Kak Dinto, amin Allahumma. Maklai lebih semangat sambian Kak Dinto abdina nyiapaki aing butol teloan abdina acara ma'a sekejap barengaki catet apa sih ceramah deki sebelum totop ceramah abdina Kak Dinto siapaki hadiah aing pociakina saya bisa jawab seputar apa ceramah gula dengan pertanyaan deki saya bisa jawab berikna hadiah aing pociakina saya ngenom terdepa ke Mekah ke Madinah. Terus depan ke Mekah bu, dapat semangat bu ibu. Terus ke Mekah, Ongguan, Andi PC. Udah iya banyu. Terus ke Mekah, Geng Tandi WC, beres membiar. Alhamdulillah tak kau tak beres. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ki abdina ceramah sekejap tolong bareng ngaki apa sih ceramah kaingain apa sih ceramah catet ning hapina sebelum totop ceramah abdina lagi berikna pertanyaan seputar esena ceramah guna supaya sampean semangat. Saya siapkan hadiah air botol 3 pociaki sareng abdina bu. Yang minum air ini saya doakan mudah-mudahan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi mun inom malar moga anan sampean titi anak se soleh-soleha. Bu, sing di anak meler catet ceramah gula kaingain. Nanti sebelum ditutup ceramah saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih air, anan sampean meler-meler aneka enomaki anan bet insyaallah titi anak si soleh. Mun ki meler beb bacain sholawat telo kali copain 10 Allahumma sholli ala Muhammad Borciknya banyak jawaban tak kok dia nan sambil
Mohon mari bacain sholawat ki melebih cara terakhir. Ndak remah sebut nyama abdina telo kali. Lah sholawat lah tak mampu. Lagi sebut nyama kula telo kali. Habib anak kula ki nakal. Habib anak kula ki nakal. Mari nyebut ke telo. Tahu saya buka tuh apa? Totop butolah sampai taki kecil dekat kanan. Mungkin meler pak. Ya cara terakhir lah. Beli semua keren dia. Ada mata ada Athena, ada apa di nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekali lagi. Dengarkan Bu, saya siapkan hadiah 3. Air 3 bencukan abdi negak dinto abekta hadiah untuk sampean madu. Ini madu asli dari Yaman, produksi saya nih. Asli dari Yaman. Aneka madu EKB hadiah. Yang bisa jawab seputar ceramah saya kasih hadiah air, saya kasih hadiah madu. Aneka madu Pak. Mun campur bi telur banyak. Bosok akan lek ada. Mun campur bi telur banyak monyena ngak. Monyena. Coba Pak Kompak. Campur telur. Monyena. Korang kompak. Dari mah campur telur. Monyena. Oh, bagus. Mau campur telur cek. Dari mah monyena. Tak beren biar juga. Ini ngaki Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Dinto siapa ki hadiah aing dan juga hadiah metu. Kak Dinto hadiah metu. Pertanyaan kedua deki aing bencuken beri nama tu. Pertanyaan ketiga nanti bek melarat. Agak sulit tapi tidak lepas dari isi ceramah saya. Saya bisa ngengain ceramah saya ketiga, maka oleh hadiah aing bencuken beri nang kenangan surban salamatullah. Aneka surban mon eka sapo orang bini kor andi lake 2 bulan be ngandung kageyu. Kor andi mon tandi lake pakai kakan tak kena ngandung kageju. Ngaji sekecil lagi abdina acara maa tolong ngaki catat kaingain mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Wan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Wan. Dan gula sarang sampian duduk di dalam acara ini untuk memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekin apa bunten? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari Kak Dinto manar moga Gusti Kanjeng Nabi bunga gembira ben hadir Kak Dinto sedaja oleh daripada syafaat Gusti Kanjeng Nabi pakai amin Allahumma. Ini lagi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto iotos ke dunia sebagai dosen terbesar. Jadi lagi dengan kurikulum yang diberikan oleh Allah angkui kitab nyamana Al-Quran. Dosennya adalah Gusti Kanjeng Nabi. Al-Quran ampun sempurna. Menjadi sempurna lagi ketika Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto setiap ucapannya itu adalah dari Allah. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lagi ben agama Kak Dinto ampun sampurna. Ampun apa? Kamera action. Alonca kok mare. Mak nyaman tuh uman roti ning bebe. Mungkin bisa nanti aja ada senoleh gula dikit repuan roti ya. Jangan kau duakan diriku dengan roti.
Tak ngeding ki jalan loh. Bu, apa? Keke kok kemarin ya? Kon jangan ya. Kalau ndak konsentrasi nggak masuk nanti ilmunya. Eman. Ngaji sebentar aja, sebentar. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Dengarkan. Gusti Kanjeng Nabi nih Pak menjadi dosen terbesar. Dosen paling profesional di antara nabi-nabi yang lain. Abekta agama Islam. Dengan kurikulum dari Allah Al-Quran. Aneka ketika Gusti Kanjeng Nabi. Dengan sabarnya. Dengan sempurnana. Abekta ajaran Islam Kak Dinto. Sehingga pada hari Jumat. Sore. Di hari Arafah. Allah matoron surat. Ayat Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya kesempurnaan yang apa telah dibawa oleh Nabi SAW dan yang telah diberikan tugas oleh Allah kepada Nabi Muhammad sehingga turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa kata Allah? Muhammad, katakan kepada mereka, yang Allah perintahkan aku bawa untuk kalian telah sempurna. Aku sampaikan apa yang Allah ajarkan telah sempurna. Kalian terima. Maka ketika itu menandakan Gusti Kanjeng Nabi para sobung umur. Intinya apa? Agama neka ampon sampurna. Mon orang Islam kita sempurna polana kita melakukan syariat Islam dengan sempurna. Mun agama adalah sempurna. Di mun beda orang yang ngocak agama tak sempurna kalaki sendal por colon orengan. Bagaimana bayangkan sahabat Nabi mengatakan bahwasannya Allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Apa kata sahabat? Rasulullah itu mengajarkan kepada kami semua kabeh iajarin bi Nabi, bahkan ajruk kong ning jeding iajarin. Ajruk kong ning jeding nih Pak, iajarin ngene Pak. Seka di kanan Kak Dinto ajit teh, sini kayak teket. Anapa? Ini tempatnya makanan. Lagi Kak Dinto teket anapa? Supaya kotoran itu keluarnya lancar. Itu diajarkan oleh Nabi cara ajruk kongling jeding. Pasti bisa sempurna. Kakek colon orang harus yang cara sempurna. Lagi napa bunten? Anda ilmunya mungkin belum sampai dengan sempurna sehingga mengatakan Islam kita sempurna akan menuju kesempurnaan. Kalak tapok colon buru, tapok beke kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi agama yang dibawa oleh Nabi sangat bahkan hikmah di mana Nabi SAW punya istri Sayyidatuna Aisyah, punya istri ini. Apa tujuannya? Supaya Islam dari segi perempuan sempurna menerima ajaran Nabi. Bagaimana Nabi di keluarga? Monkus Kanjeng Nabi rajin akun Sayyidatuna Khadijah pas obung umur siapa tak masalah binian cereng-reng lembut nih katanya na todus. Maka diri Kak Dinto agama sempurna telah dibawa oleh Nabi yang paling sempurna. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat Islam ni sekuni menuju kesempurnaan yang ada di dalam diri kita berkat kesempurnaan Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon. Nah, karena Nabi Kak Dinto sempurna Pak, ada beberapa sifat yang perlu kita pelajari di siang ini. Catat tinggal. Ada 4 sifat Nabi yang perlu kita pegang. 4 sifat kita terapkan di dalam hidup kita. Allahumma selamat. Karena dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bade senya mana uswatun dina? Uswatun hasanah bade. Lima. Tun, coba mancing tuh. Tun, ya tun beri matui kok bantu.
Suatu nasaan, nak tuh. Enak tuh. Bersuara mantong loh. Suatu minum telur banyak dikira. Monyena. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Kadinto sebagai contoh yang baik. Fama fil bariyati min fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang baik di muka bumi ini kecuali mereka berkiblat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau bener yang bagus, akhlak kemapan, orang yang tepat, kuncinya sumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin kula terus ngaji lagi kakak Dinto 4 sifat Nabi, ayo kita kaji walaupun tidak sempurna, sedikit-sedikit, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat kita terapkan di dalam hidup kita, makle barokah, makle manfaat, amin Allahumma. 4 sifat Nabi. 1, yang pertama nih Kak, Allahumma shalli. Apa sifat yang pertama? Sifat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah al-haya, punya rasa malu. Itu Nabi. Bahkan sapa orang nemu Gusti Kanjeng Nabi itu kalau sampai betisnya kelihatan, betisnya itu kelihatan, Gusti Kanjeng Nabi ini kamu warna merah dari dosa. Padahal cuma betis. Mon sambian Mbak, ya Allah, kok pesen ke kakek. Mon audu ruwa, benyareng Kak Dinto ini kah haram. Wudu entepak, keng adia sarok buka kakak dia. Oning bian bu, nggak besen kakek dia. Sarong dibuka sampai auratnya kebuka, ini kan dosa Mbak. Ini lagi. Nah, mau awudu kadinto di tempat tertutup atau kalau di luar jangan sampai tokot kadinto tengah lep. Todus Gusti Kanjeng Nabi kadinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi. Nah, bentodus kadinto saya paling bagus kebereng bini. Nah, merela. Jadi kok mancing gun ke Pak Male seneng, malah pas cek kuncek kaki bigul mah. Reng bini. Bener reng bini dina. Berdereng bini dina. Enggak tak beri matu sampai tapi matu begula. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngaki. Sifat Nabi yang pertama apa? Punya rasa malu. Dengarkan. Nabi Allah Sulaiman pernah mengatakan, apa kata Nabi Sulaiman? Al-haya'u nidhamul iman. Rasa malu itu adalah pengikat daripada iman. Allahumma shalli Muhammad. Fa idzan hallatin nizam dhahabah ma fihi. Mon pengikatnya itu pegek, maka tacecer iman. Oning ke tasbih. Tasbih itu rapi karena ada talinya. Kalau talinya putus, maka bei tasbih Kak Dinto tacircir. Tak apa? Tacircir, maka bakal elang kakapina. Begitu juga iman. Tapi kalau nggak ada rasa malunya akan rusak. Makanya orang perempuan yang paling hebat itu yang punya rasa malu. Sampian bu belum bisa pakai cadar, nggak ada masalah. Yang penting sampian taruh di dalam dirinya rasa malu. Ya Allah, engkau kita bisa sempurna, kita bisa nggak nikah, tapi bajunya yang rapi. Kadang ada orang makin merusak daripada citra cadar. Pakaiannya Siti Fatimah, cadaran keng atiktokan. Bener ada. Cadaran pas nyanyi matanya ketip, kayak terus nyolok ke mata orangnya. Arwahnya mana? Letter syar'i. Letter apa? Betel syar'i. Apanya mana? Betel syar'i. Kenapa? Dia kalau dibuka cadara colon nyongos ya tak kacuk. Makanya aku dia penasaran cereng laki nang mata mulut. Padahal dia ngebuka dia lah colon Pak. Makanya
Kenapa? Orang pakai cadar bagus, tapi tolong jaga sifat rasa malunya. Ini lagi, reng bini neka kotu andi rasa ma, kotu andi rasa ma, rasa malu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bu, Sayyidina Abu Bakar itu bu, Sayyidina Abu Bakar itu kalau ke kamar mandi bu, kepalanya ini ditutup ini. Sayyidina Abu Bakar tuh kalau kamar mandi gini. Lapal ya mae komen kiai kok dia kiai mata kejut kiai dia. Tak beres binin kakek jadi. Betul atau ju abu muang hajat guru tonton dia. Mau dari duluan dia ya. Kaje dekat dikirwa. Mae komen kiai. Tak beres yang bini pemekasan gitu ya. Terus lagi. Terus lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi, Sayyidina Abu Bakar itu ditutup. Kenapa? Hayaan minallah, malu deh ke Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya pesan, terutama muslimat, boleh pesan ke sampean. Sampean kadang fatayat, angkui kelempi, bu. Perempuan yang baik itu yang pakai celana di dalamnya pakai celana panjang. Kata Rasulullah, rahimallah imro'a mutasarwilat. Allah merahmati perempuan yang pakai celana panjang. Kalau di tempat saya dulu belajar di kota Yaman, di negeri Yaman, tepatnya di kota Tarim. Oning Tarim sambian. Belumpungan ke Deje. Beli saudara. Mak tahu kebelumpungan dengan kakek juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi di kota Tarim itu bu, wanita Tarim ini sangat pemalu. Mereka tidak keluar kecuali 3 kali. 1 ketika masih kecil sampai umur 10 tahun. 9 tahun 10 tahun mereka keluar. Itu kesempatan orang kalau mau menjodohkan anaknya. Jadi macam gini. Kedua, ketika mereka menikah. Ketika menikah diambil sama suaminya dibawa keluar. Ketiga, ketika sudah meninggal, mau mati, waktu keluar dari jomblo. Telok nikah keluar yang bini dari anu. Kecuali kalau perkara yang sangat amat penting, maka mereka keluarnya antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena maghrib dan isya tidak ada orang laki di jalan, semuanya ada di masjid, sehingga orang perempuan keluar dengan hajat, yaitu adalah antara maghrib dan isya. Benereng bini isya nih kamu pakai celana levis. Oning celana levis kan tebel, pakai celana levis, kemudian pakai apa namanya, hari apa sih yang kumbian? Iya pokoknya rok lah di ije lah. Aku kelampi nih, kawan ngak neka keng ece, mau dulu kan tak ece neka. Nah aku ngak neka, dengarkan. Dulu di zaman Rasulullah itu jalan bu, ganteng nabi ini bu. Jadi aja rentang sahabat tangan jadi dong lagi. Nabi itu ganteng bu, wibawa, ketampanan yang dibungkus dengan wibawa. Kalau Nabi Yusuf itu dikasih ujian dari ketampanan, tampan tapi nggak dibungkus dengan wibawa. Bodoh orang ganteng wibawa, takut sih nggak. Bodoh orang ganteng nyambi fitnah, terus aku deh. Ini kan beda na wibawa dan nggak wibawa. Ada lagi, Gusti yang Nabi kan itu aja lebih sahabat. Aja lebih bansel hari ya. Dompet beresen benar. Gaya habis. Oh, aku udah nanti. Kalau mau ke pakai jadi pengawal aku sebagai Nabi nih pada masa. Amin Allahumma. Amin insyaallah. Doa. Amin. Besok tak santai deh, gitu. Dan takkan jadi. Mohon dia di senjata apa? Mahap senjata lagi. Ini lagi, terus lagi. Gusti yang Nabi kali ajalan, nyambi banser situ. Ting ajalan, beda setengah orang bini naik kuda. Orang dulu tuh perempuan naik apa? Bukan kuda, apa namanya? Bigol. Keledai, mantar ke kedelai menjong.
Lomba apa? Kedelai, keledai. Lompatnya nih kan. Nah, apa? Duduknya orang dulu tuh kalau naik keledai, orang perempuan itu gini dulunya. Enggak amaken. Lalu kalau pas sepeda motor ninja ada yuk. Dimakan lagi yuk. Sing ngabes tak kok yuk. Aneka toju aneka. Ting toju ada nabi yang perempuan ini bingung. Yang perempuan ini bingung susah. Pak cepet betek. Si keledai Kak Dinto ngangkat pas reng bini nikah tasengkap labu ke bobo jebuk ding labu Gusti Kanjeng Nabi nangale reng bini arrokata sekap Gusti Kanjeng Nabi langsung noleng aneh le sebanser apa sebanser do iyo wow takku jadi kami Nabi jo iya bes pas ngocak si anu nih kak orang sih yang mau tak terima ambek disangka kok mulai lebih bisa mulai ini lagi poter nyata kami Nabi iya bos apa katanya si Benser nih kak eman Nabi eman cek dekat kakek eman ya kayak tak ngocak deh ya ada takriban lil paham mana sambil paham ke cerita dari ya Eva turun cerita nih kan mana sambil paham jadi lagi akhirnya pas ngocak apa nama eman akui celana Nabi senyum langsung angkat tangan rahimullah imra'ah mutasarwilah mudah-mudahan Allah merahmati perempuan yang pakai celana panjang karena kelemahannya perempuan terkadang tak akui celana lanceng sehingga kadang arrokapote cimata merah mak tahu apa non merah jom sehingga ring bini mana pak bapak paham lagi jadi reng bini kodu andi rasama bu saya kasih tahu Allahumma shalli bu kalau mau nyari mantu perempuan itu syaratnya ada 3 sampean saya beb sudah punya anak mondok beb sudah anu beb alhamdulillah anak saya laki pengen nyari mantu telok reng bini neka manto syarat manto bini bener-bener bang bener telok 1 negasi pertama kodu andi todus dimareng bini tandi todus pakai wondukan segala karena orang perempuan itu yang paling tinggi derajatnya rasa malu semakin tinggi ilmunya semakin membuat dirinya menjadi seorang wanita yang sangat pemalu jadi mon duk jen leter makanya aku lupa pesen gagak ke you nak kana bini anru moda-modemon tucek beri HP jangan bu ngerusak HP itu kalau belum waktunya jangan manta ajala bisyai'in qabla awanihi ukiba bil hirman siapa orang yang memberikan sesuatu belum pada waktunya jadinya rusak sampai sendi anak bini mon duk dina preman beri HP kadang di pondok setahun liburan pada corona 2 bulan beri HP ada wes mantar ke angin sih bapak belajar Allahumma shalli ala Muhammad jangan biarkan dia mondok biarkan dia ngapal Quran setelah selesai hafal Quran HP si paling larang meliaki dosbuk bi ces na sorokakan lah bapak kursi penting lulus kak kadang anaknya karena sudah hafal 10 juz dapat piagam dari pesantren pulang ibunya ngasih penyakit ngasih hadiah HP ada Quran bi HP Facebook bi HP liburan di mana liburan Facebook lagi tinggi Quran bi YouTube liburan di mana liburan YouTube kenapa nah karena sifat manusia hufatil jannah bil makare surga itu dibungkus dengan sesuatu yang dibenci oleh apa nafsu kita tak lebur ibadah nikah wa hufatin nar bisyahwat dan neraka itu dibungkus dengan sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita Allahumma shalli ala Muhammad makanya bu saya pesen mondi anak cek beri ha nangis Habib dina nangis tebeng sampean nangis bina kanak mangkin gak dinto iki nama punten pon mau nyari mantu perempuan syaratnya ada berapa 1 harus punya rasa malu kedua apa sih kedua
Kipeneka adalah kotumapan gering tuana. Bu, perempuan harus kalau nyari mantu tanyakan, ya apa ini? Nolongin enggak sama ibunya? Nolongin enggak sama ibu? Bisa enggak nyapu? Bisa enggak maca? Kunun bisa glowing you. Pas soro sambian rakora, ping, tolongin kok ya anak mantu, tolongin. Ngocak, enggak level gitu loh. Saya tak pernah rakora pas soro koro. Songkuni anaknya sampean itu menikah itu lihat di TV. Neng TV ro tade adegan rakora, tade adegan sasa adegan bahagia makan. Wah, belis gua kebun perempuan tuh. Dimak angkake. Lagi. Coba aku Pak Ben ya. Ini ngaki, orang perempuan itu ngelihat di TV. Dikira bahasanya kawin itu cuma jalan-jalan, shopping, bahagia, punya anak. Kakan cinta jadi. Dengarkan, Nabi tidak pernah mengajarkan jatuh cinta sebelum menikah. Nggak ada ajaran menikah karena cinta itu. Kenapa? Nabi mengajarkan menikah karena satu sebab. Kenapa? Karena agama. Pilih si dia karena agama. Taribat yadak fakhtar bidatidin taribat yadak. Selamat kamu menikah bu, pengen dinikahi orang laki. Kenapa kamu menikahi saya? Bu enrat tindik. Jangan. Anapa nikahi saya mas karena agama. Nikahi saya karena mungkin saya bisa menjaga emas dari kemaksiatan. Nikahi saya mungkin karena saya bisa dititipi anak cucu sampean. Itu saya mau. Kalau sampean menikahi saya karena kecantikan, maaf lebih baik saya nggak mau sama sampean. Anapa? Dingaki. Nabi mengajarkan menikah karena agama, bukan karena kecantikan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena nasab. Kenapa? Bedereng bini ekabin karena ratin. Kacong dia biasa. Arapa ban mak kabin biru. Ratin be, body be. Bodi ne de iya be. Cong ngaki cong. Reng bini re tak ada iya melolong ngeding gobeng ngakak. Aro mula abudu teloan ngeding. Aro mula abudu teloan loros ngadrim cong. Tak temo di made di mabudi ngeding. Temona tinggal akan totut lalu abudi. Jadi kalau seorang perempuan dinikahi karena kecantikannya, ketika si perempuan sudah gemuk karena melahirkan, maka dia ngomong, aduh tang bini coba tanda, sehingga dia selingkuh atau berzina. Kenapa? Menikahnya salah niatnya. Ada seorang yang dinikahi suami, arapa baan manda kabin birwa, cari bo, sabun leper orang laki wa, mobil tinggal jemput, BMW, tak tahu napa STN-an wah. Sampai kalau menikah karena ketampanan, Arya esium aspal elong bicolon perot tanda boleh. Mau menikah dengan seorang lelaki karena kekayaannya ditipu orang, habis bangkrut, kena PPKM, nggak ada kerjaan, sampean bakal tukaran. Tapi kalau menikah karena agama, Anda akan selalu jatuh cinta. Apa lagi? Ongguan deh, yuk. Ering lagi. Reng bini kadang mareng melahirkan, burtahambur. Apa? Burtahambur. Lompok. Aryo. Pepe tolong. Si suami menikahi karena agama. Apa kata si suami? Ya Allah. Ya Allah. Mangakata. Arya lambe tengah putri Diana ya Allah. Gara-gara ngelahiraking kok ya Allah. Gara-gara melahirkan anak saya dia gemuk. Gara-gara melahirkan anak saya dia tubuhnya berubah. Ya Allah, dia semua ini karena demi anak saya. Kasihan. Sejelek apapun kamu istriku, kamu tetaplah istriku. Kamu adalah ibu daripada anak-anakku. Coba kopak. Artinya apa? Dengarkan. Anda kalau mau dinikahi nikahi, tolong nikahi karena agama. Paham ya? Jangan menikahi karena kecantikan akan habis. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dengarkan. Dengarkan. Jadi kalau milih mantu perempuan ada berapa? Apa yang pertama?
Yang kedua, mapan sama orang tuh. Bu, maaf, ceramah saya mungkin sekarang sudutnya karena bahas rasa malu ke perempuan semua. Berpedes, lombokan pampak nih kan. Jadi tolong terima keng nyaman nih kan. Jadi kan, reng bini nih kan, seorang nah. Tak niat nyindir keng kun nabrak bini dek nih kan. Reng bini, bede reng bini, nyaman reng bini mak lampir. Beda tak ada? Beda tak ada? Film malah tak ada, keng sifatnya tinggal dua. Siapa ada reng bini maka adung kodung. Quran di dua sifat, salah satu dari sifatnya kak. Sebut reng bini mak. Sebut mak. Dua, satu. Siapakah orang perempuan yang dikatakan mak lampir? Satu, reng bini se ngelang-langin lakena meripese kering tuana. Tepuk tangan untuk mak lampir. Cuma banyak pendukung mak lampir jadi. Dimma beda reng bini ngelang-langin reng lake meripese kering tuana. Nek reng bini nyaman mak lampir. Cocok. Jangan cocok, jangan saya ajareng lu. Waduh gimana? Bu, dengarkan. Bu, orang laki itu Bu, sampean kalau menemukan suami sampean ibadahnya nggak bagus, sholatnya nggak bagus, masih nakal, itu sebabnya cuma satu, dia punya dosa sama ibunya. Mana ada seorang suami punya dosa dengan ibunya? Ketahuilah dia tidak akan bisa menjadi orang yang baik, tidak akan mungkin menjadi orang yang sukses. Tak bersuki. Yakin apa bener? Jadi reng bini mak lampir adalah reng bini sing ngelang-langin lakena abri pese. Mantongaknya kekurang aja. Mula metua mate pas ngestanange. Ada. Kula sekut ada Bu. Dengar kan? Kalau ada ibu mati jangan ditangisi juga. Maka iya Habib ini ngaki kata. Mon beda ibu mati je tangi. Coba. Mulai setiap ibu mati je nangis. Biasa. Korja gelek. Dikiwa ibu mati. Yes, mati. Huhuy. Oh, si mati endenya. Aneh kan nyaman apa sih? Si mati. Kenapa Beb kok nggak boleh nangis kalau orang tua itu meninggal? Bu, tangisan itu tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan sebagian riwayat dari para ulama, innal mayyit yata'adza bibukai ahli. Mayit itu merasa tersiksa dengan tangisan daripada ahli apa namanya keluarganya. Dengar. Loh, kenapa nggak boleh nangis, Beb? Karena nggak ada gunanya, Bu. Nangis air mata, nangis air madu, nangis air susu, nangis telur banyak yang keluar. Pak Gun tak bisa ngobrol. Coba jawab yang jujur yang kompak. Kenapa sampian nangis kalau ibunya meninggal? Arapa? Trodi boleh. Maju. Nangis bulan trodi boleh. Ayo, embun mate. Anak nangis. Mama teh kaki mayalah, mama teh alah. Lagi nama hutan. Akhirnya mana bau di boleh bi Allah. Bodoh bi. Buru tak buru? Mak buru kaki. Dengarkan Bu, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mencicipi kematian. Jadi kalau ada orang mati nggak usah ditangisi. Loh, lalu kalau kata Habib nggak boleh menangisi orang tua, kapan kita harus menangis? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kapan menangis yang paling bagus untuk orang tua? Ini ngaki. Amok boleh. Menangis yang paling bagus adalah ketika orang tua masih hidup. Ini bagus. Kakek aglawing, emak akeli. Angku ya Pak? Kakek akodung zoya. Emak angku taplak oren konjengen. Eke kodung, ini ketangisin. Ya Allah, kakek mau makan bersama dengan teman muslimat ngabi 300.000.
ambun ngejem PC 2 seket kita kingak bang oser kakek gitu nggak kesenare lah anu Arya pas nangis sebetul mati. Nah menangis yang paling bagus ketika masih hidup. Ya Allah, saya kalau sama temen kok baik, ini yang melahirkan saya keluar nggak langsung besar, saya dulu susu nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ini yang ngasih susu, ini yang ngasih baju, ini yang ngasih popok, ini yang nyekolahkan, kenapa saya pelik? Menangis ketika orang tua masih hidup. Deh lagi nama bener mon sampir emak mate pas nangis ontong man kakek tak oleh odi mon odi palang celaka kakek man mate pas nangis ngocak man ke malaikat kat ya cok dero ya bambel ngocak kat tabor gelap colon sembiak kat berapa mak pacekeng kok sekejap tidak boleh mak nas Al-Quran qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla tak boleh mak jangan kau tak bejeng nggak malaikat anu apa ngalah sendal kebe apa ngalah sendal napa kecolon tangannya ayang kok mate kok itangisin apa kecolon apa lambang kok odi tak inagrena tak ngocongok tak beri pesek tinggal mate kok tangisin ngalah sendal apa tok malih napok pamati boleh iki napa bunten. Kenapa? Karena orang perempuan itu, dengarkan, ibu itu lebih mudah untuk didurhakai. Karena sebab dua. Satu, karena seorang ibu itu, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Ibu itu mudah didurhakai. Ya, karena satu apa? Karena ibu itu lemah. Ibu itu lemah. Kedua, tidak memiliki apa? Tak negu pese. Embuk tak negu apa negu bese anak laki takuan kepak apa mun bengal kepak tak beri bese mun kembuk make leder bapak kun beri bese. Kedua karena epak tak epak nih kan nongkolan mun embuk tak nongkolan rokok elang dua kacong sing ngecok di rokok dua elang cabak tampeleng pak keng mun embuk make anak nakal der bapak kun iya lecok tak apa lecok. Makanya karena lemah lembutnya seorang ibu, itulah yang membuat seorang wanita lebih gampang didurhakai, sehingga di dalam agama ditekankan berbakti kepada ibu melebihi daripada kepada bapak. Ibumu baru bapak. Alhamdulillah. Jadi mak lampir siapa tadi mak lampir? Reng bini ngelang langit lakena meri pese kareng tua ngenom telur monyena bagus akhirnya deki tedung ben ngak di tapok bilakir apa boy Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan mak lampir yang kedua ya apa diteruskan ini terus lagi nih ya kita cerita sifat Nabi cetelok tahu salah malu aja ini sifat Nabi ada 4 tahun ini malu jadi 4 tahun nih tak usah ngonceng kiai lain lah gula melolo nih ke Joko pon Allahumma pon dengarkan nggak usah kitab sudah rasa malu habis ini langsung turun saya dengarkan bu ada mak lampir yang kedua siapa mak lampir? Mak lampir itu orang yang hidupnya nggak bahagia. Dengarkan siapa? Reng bini boleh boy ya pun tanda muli ya kok yuk reng laki kikirna ini kemarin terakhir gong reng laki ya pas sabar yuk jemur ya baik keng sehat siapa mak lampir si nomor 2 sifat mak lampir reng bini boleh nengi dingaki le yuk totop kopeng tak kuat bian ceramah gula totop kopeng area horor ya jadi lagi reng bini seengak mak lampir adalah reng bini mon salah tergun gelak kan tepagi bocor reng kiai masa pasalaan nomor 2 siapa reng bini mak lampir reng bini senior nian artana tetangga cocok lu tak cocok tak ceramah gitu tetangga motoran sepeda motor di daerah baca
Maklam. Bu, dengarkan Bu. Allahumma engkau ada pemimpinin kakek Pak. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kon, terakhir nih kawan. Jadi sifat Nabi ada 4. Tahun ini bahas tentang rasa malu. Mari mereka turun. Dero, terus sakit nih. Kon berapa? Allahumma shalli Muhammad. Abu. Ngadu boleh saya. Dero, terus sakit nih. Kon, rasa malu. Dengarkan. Orang perempuan yang suka melirik hartanya tetangga itu adalah mak lampir. Kenapa? Hidupnya nggak akan bahagia. Orang kaya itu 3. Siapa orang kaya? Ada 3. Ini orang kalau punya 3, dia kaya walaupun dia nggak punya apa-apa. 1. Siapa orang kaya? Orang yang tidak ada di dalam dirinya takut untuk melarat. Tidak takut miskin. Kapan kamu tidak takut miskin, maka kamu adalah orang paling kaya. Kapan kamu takut miskin walaupun rumah kamu megah seperti ini, takut. Hari dikit mau maling le bedina di rumah. Hari atap tembok dia kuat jo, mau pas beri air keras, pas anu bi oreng, di rumah mau dirampok. Akhir Odin tak soki. Kenapa? Takut miskin. Kalau sampean dibersihkan di dalam hati rasa takut miskin. Kenapa? Allah telah menjamin bilis sebedening tanah. Aro tanda celetan bilis numpak becak entar ka pasar melek gula ro tanda. Manok berlaku ada ceretan manok leradi kelakuan punya PT punya kantor tade dah keluar beli kenyang keluar beli kenyang. Kata Rasulullah apa? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalau kalian bertawakal dengan Allah, pasrah dengan Allah dengan sepasrah-pasrahnya, Allah akan memberi rezeki kalian seperti rezekinya burung. Berangkat pagi hari lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang dengarkan, orang miskin adalah orang yang dalam dirinya takut lambak beresetong Habib nyamana Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan itu mengatakan al-faqru huwa khauful faqr. Orang miskin itu adalah orang yang takut Yang kedua, saya singkat supaya barokah betul. Yang kedua, siapakah orang yang kaya? Yang pertama, orang yang kaya adalah orang yang tidak ada rasa takut miskin. Yang kedua, orang yang menerima apa adanya. Apa yang dikasih sama Allah, qanaah, apa yang ada dimakan. Contoh, maaf ya, ini kan habis gini dikasih berkat, dikasih roti, dikasih apa. Kadang ada orang dikasih nasi, mak telur tangan dia. Aja, odong, ya Allah, mak telur. Orang bergedeng, ayam mak telur. Ini orang, dengarkan, ini orang mau tidak mau dia akan makan telur. Makan loleh kanan, loleh kanan, kebebe ke atas, tak gunakan. Tapi makan telurnya dia dengan hati yang tidak qanaah, ketika nyaman. Hari Odin tak kira so. Seleka cuken ring bini, sampian yu nangale bini anu laki na tetangkun rumah gen, laki na tetangkun, tang laki makleng celeng. Kakek tak tahu siapa orang perempuan yang beruntung. Orang perempuan si laki yang paling coba itulah perempuan yang paling beruntung. Apa? Asli gue tetangga ngocak je ben coba dek gitu. Makanya reng bini mon laki na gendeng nyakeen. Allahumma guys, saya singkat dengarkan. Orang yang kaya adalah orang yang qanaah, menerima apa ada. Yang ketiga, dengarkan yang ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa orang yang berusaha menikmati apa yang dia miliki? Yang dimiliki diterima dan dinikmati. Ini orang kaya. Siapa orang punya 3 ini? Make sampeyan Bu, kadang sampeyan ageleng karet. Ageleng apa? Gelang karet, tapi kalau dinikmati kaya. Gelang emas, tapi kalau nggak dinikmati nggak kaya. Gelang karet buat tetangga. Ya, pokok gelang emas. Sampai gelang karet malah beri rocek-rocek. Nggak apa-apa, saya gelang karet, alhamdulillah. Loh, kok bisa alhamdulillah? Iya Bu Haji, sampean gelangnya emas tapi suaminya ada di Eropa. Tanya gelang karet, tapi kalau malam Jumat dicepret sama laki saya. Benar mah? Soki tak soki? Soki. Belis kok kering dina anjir. Wes dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Dengarkan, dengarkan. Perempuan yang kedua harus apa? Berbakti dengan orang tua. Sifatnya mak lampir ada berapa? Yang pertama, ngelang-langin lakena meri pc kareng tua. Yang kedua, alerekan artana tetang. Artana tetang ke. Dengarkan, sifat mantu yang nomor 3 adalah apa? Harus sholat. Reng bini kudu apa? Pele, mon tak bojong jogala. Kadang ada orang perempuan itu ben praben setia nakal. Mon embun ngocak, mari bojong bing, ruku gun buka mari anak. Aduh mari. Pada tak bojong. Gun ruku sabet nek tak mapan lagi tinggi. Nah, pon sebagai penutup sebelum saya tutup ceramah saya, tetap agikir kering bini. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Pon, tahun depan Pak Bapak, tahun depan Bu Ibu tahu saya datang, pon Pak Bapak melulu iki dulu. Allahumma Muhammad. Ini ngaki, saya dengarkan sebelum saya tutup Bu, tolong seorang wanita menjauhi 4 sifat. Ini 4 sifat yang tidak bisa membawa kebahagiaan rumah tangga. 4 sifat yang tidak bisa membawa apa? Kebahagiaan rumah tangga. Ada berapa? Jangan sampai ring bini di 4 nih kali. 1, yang pertama, lebur menta pesa. Gak boleh seorang perempuan itu mudah minta pisah. Kenapa? Dengar. Allah sama. Istana bodoh nih kak. Aki kira kering laki masalah pesa nih kak. Saya salah ring laki. Keng kak aki kira makin. SMP lebih dulu tahun datang malam bukan jenah. Ini lagi perempuan dengar Bu. Orang laki sama orang perempuan itu 2. Membangun sebuah bangunan. Ketika membangun sebuah bangunan di tengah jalan, tokang minta ambu. Maka apa? Kalau sudah ini minta ngambule, enggak, kok ambu. Akhirnya dia berhenti. Bangunan yang sudah tengah jalan harus dihancurkan, membangun lagi dari awal. Itulah perceraian. Jadi nggak boleh gampang minta pisah Bu. Suami saya pemabuk Habib, suami saya mukulan. Kamu harus jadi jembatan bagaimana caranya suami kamu supaya suami kamu nggak mabukan. Kamu itu lebih hebat menggoda orang laki daripada setan. Setan gak kalah bisa sampean cara budana. Jadi manfaat lagi kamu untuk menjadi jembatan supaya suami kamu jadi hidayah. Paham? Kesalahannya sampean 1. Salah boleh. Kesalahannya sampean apa? Sampean nek mun ring laki ngamuk, sampean kek malake. Salah. Laki apa be? Si bini apa masak? Ya tokar macan temu macan Bu. Kalau ada orang laki datang kamu dalam beratasi apa dalam mobil bini tak kena. Oh iya mas sekejap ya mon bengal dan tek sekejap ngocak sene kabeh masuk ke kamar glowing adol parapi mare luar hai jadi burung kok tanganmu kak nyedi. Inna kaida kunna azim. Itu manfaatkan. Beda cerita istana keng betul dah tak cukup. Beda cerita lembur sahabat yang tak bisa. Coba tahun datang nih tak saya. Boy, sama jengkol. Jadi ngaki. Jadi perempuan dengarkan. Reng bini makan kantong. Laki datang dari apa? Datang dari Sabo, taroko, lapar, negu landu, bini na coba. Sabo ya. Akhirnya apa? Akhirnya alandu'u depa'u kecolok'u. Landu depak kecolok'u. Dalam mencarana patoju beri ngakan, buru beri nasihat. Mas, kok ada gini? Kenapa mas? Gitu. Benih pasti adepin kelaban sifat lelaki. Pon, tak ada di kini kan. 4 sifat yang tidak boleh ada pada orang perempuan. Apa yang pertama? Suka minta pesa. Kadang orang bini ini kan iya. Pesa mas pesa. Tinggal mae pesa kok. Loh, mae pesa aja. Gelak minta pesa. Yang kedua, sifat orang perempuan yang nggak boleh ada, merasa lebih unggul dari suami. Nggak boleh Bu. Mentang-mentang sampai jadi PNS, punya kerjaan, pegang toko sendiri, suaminya nggak kerja, merasa lebih unggul. Tidak boleh. Kenapa? Dengarkan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, beliau mengatakan perempuan yang istimewa adalah perempuan yang sadar bahwasannya dirinya perempuan dan memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan. Negara yang bini hebat, sadar kalau dirinya perempuan dan memposisikan dirinya sebagai makmum. Kau jadi makmum, berimam, imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
ngocak si makmum apa mai bener yasin be imam kok lah bahaya re ala ko terus jamaah pas baca yasin ngocak si makmum dinalah edente aning sujud be bahaya kok nanti macam sampai Allah sujud batal makmumnya. Kenapa? Mendahului imam dengan 3 rukun fi'il. Maka apa? Maka batal. Begitu juga seorang perempuan. Sampai perempuan harus sadar bahasanya dirinya perempuan dan memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan. Pon. C ketiga. Apa sih pertama gelap? Suka menjadi. Yang kedua merasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kipeneka Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Si nomor 3 ini sifat yang jelek tadi. Apa? Alerekan arkana tetangga. Ini nggak bisa membawa kebahagiaan. Kenapa? Mau dia akan komen tetangga terus. Nggak bahagia dia. Itu lihat mas ini mau itu mas lihat tetangga beli kulkas. Akhirnya sambian jadi setan kredit, kulkas kredit, kelambi kredit. Maunya bengkol kakak didit. Lakin aja dito. Kang apa ongkos sepun 1 second. Akhirnya ngecok lagi kan. Kenapa? Karena tekanan dari seorang istri. Paham ya? Di Yaman bu, perempuan Yaman itu kalau suaminya keluar rumah diantarkan sampai depan rumah mengatakan mas saya kalau lapar kuat tapi saya kalau didorong ke api neraka saya nggak kuat jadi jangan pulang kecuali membawa rezeki yang halal mas ya. Beda lagi mau beda eventa bil kooperatif boy. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa? Nomor 4 yang terakhir apa? Reng bini selebur saling ini reng bini yang tidak bisa membawa kebahagiaan rumah tangga Pak Bu hati-hati Bu ya HP Bu jadi gini setan itu tugasnya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gururo. Setan itu cuma memberikan fatamorgana cambian. Makanya Bu jangan pernah asroning internet atau asroning kan Bu asro ka Allah asro kering soleh. Asro ke Allah yang punya hati suami kita. Asro kereng alim orang alim yang punya solusi dengan ilmunya untuk masalah kita. Mau sampean asro ning Facebook, atau pun bisa pak kopak seneng, ning kakek sedih, ning budina kakek ngocak tulah. Paham lagi? Nah makanya HP hati-hati Bu, HP hati-hati. Penyebab perceraian ada 3 tapi tak yo coba mangken tahun datang we. Allahumma shalli Muhammad. Ini lagi HP pangaste makan makin gara-gara HP banyak selake alako sebini alake selake aglubuk nyarengakan sebini aglubuk nyarenya nyaman ya. Pon Allahumma shalli Muhammad. Ini sifat Rasulullah yang pertama apa? Punya rasa yang kedua, ketiga, keempat insyaallah lain bekto Kak Dinto si bisa abdina lagi ebrina pertanyaan teloan si bisa jawab angkat tangan yang saya tunjuk jawab yang tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Pertanyaan pertama si bisa jawab angkat tangan tuding ajawab saya tak tuding tak oleh ajawab laki oleh bini oleh. Mik tolong disiapkan ya. Pertanyaan pertama sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah sebutkan siapakah Allahumma shalli ala Muhammad. Siapakah mantu idaman? Siapa yang bisa? Angkat tangan petinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Juwairia. Apa jawabannya? Muncul lah kenal. Apa jawabannya? Mantu idaman. Mantu idaman yang pertama adalah mantu yang mempunyai malu. Kedua. Yang kedua menantu yang birrul walidain. Yang ketiga menantu yang sholat. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Foto beri anak foto si soleh bisa depak ke Madinah. Beri rezeki sebanyak si barokah bisa kebiasaan ibadah. Al-Fatihah. Pertanyaan
Sebutkan Sapa Mak Lampir. Ayo. Angkat tangan lagi, angkat tangan lagi. Tenang. Siapa yang menang? Abdul Alim. Banding. Lagi. Dari ini mah kaki deh. Dari Kalianget Sumenep ke. Oh, iya. Loncak sungai. Mak Lampir ini. Ya, siapa Mak Lampir? Beda berapa Mak Lampir? Beda dua. Tung. Situng bebini sealarang lakena ambil PSK Orexpona. Maapal kan? Nomor dua. Nomor dua. Bebini siampo nyongok tatang kena siampo lemele bareng sebungkus. Ya betul. Allah Muhammad. Matunya ayat saya berlafir. Hadi ini kutun soleh jadi balik kuliah dah balik kuliah. Bobo. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh malar muka tak ada si bisa eman kasurban. Sebutkan beda dua pertanyaan. Satu. Pertanyaannya ada berapa? Satu. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama adalah Siapakah orang perempuan yang istimewa dan sapa seadobu? Roh pertama. Dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Sapa orang se melarat ruas sapa ben sapa seadobu. Siapa sih bisa? Boy, iya pemelarat. Ayo. Tabung. Yang istimewa adalah istri Rasulullah dan yang mengatakan Salah. perempuan yang istimewa ialah perempuan yang selalu menggunakan celana. Salah. Ayo. Ayo tulis Pak. Atau lagi dong. Orang bini saya istimewa jika di orang bini saya tak teman apa ngerasa ke. Salah. Wanita yang istimewa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, Ayyul nisa'i khairun? Jadi itu tidak dari nama saya. Salah. Wanita yang sadar akan kodrat dan memposisikannya sebagai perempuan akan disebut lagi Sar Habib Ahmad Al-Atos. Ahmad bin siapa? Bukan jelas surban. Hah? Gede. Allah. Hampir hilang. Ayo. Kurang lebih. Angkat tangan saya bisa. Jawabnya adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Terus siapa orang orang yang miskin adalah orang yang takut miskin, yang mengatakan adalah Habib Ahmad bin Umar Al-Hindu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini yang bisa saya minta maaf ceramah terlalu panjang, minta maaf, mudah-mudahan barokah. Sebelum ditutup, kula nyuwun pangapura dek para mahdum ben para kiai, para bu nyai. Sepura Bu, eding lagi. Sebelum ditutup doa nek eding lagi. Sedetik, Eding lagi. Kula semakin Kak Dinto ning compok perpaan ngecor pondok bini. Adi pondok bini perpaan ngecor. Setro abantu untuk pembangunan pondok Abdina Kak Dinto lebet ngobengin metu. Abdina abakta metu, Kak Dinto asli dari Yaman dan produksi Abdina TV. Kak Dinto hargana 50.000. 50.000 metu asli Yaman, saya ngobengin Kak Dinto ampun abantu untuk pembangunan pesantren Abdina. Melarmoga saya ngeno matu Kak Dinto, saya kita di keturunan diberi keturunan oleh Allah. Saya sakit beres barokah matu Kak Dinto, barokah niataki kangkui abantu untuk pembangunan pesantren Kak Dinto saya bisa Abdina lagi. Tolong bantu, mungkin dari panitia perempuan ada yang bantu supaya perempuan tidak maju. Ya terakhir malah bantu, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Melarmoga saya ngobengin kenter cekena lebih banyak lebih barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik fi hadzal buka. Allahumma ij'al hadzal buka mamlu'a bil ilmi wal khasyah wan nur. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu narjum rahmatika fi amrina kulli. Jali bali kulli khair, dafi ali kulli syarr wa ila hadrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrul Fatihah.